Menjanjikan keuntungan berlipat ganda, rupanya sudah menjadi cerita klasik dalam setiap kasus penipuan investasi. Namun faktanya, banyak orang yang termakan dengan iming-iming tersebut. Berikut liputannya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa motif penipuan investasi selalu menawarkan keuntungan berlipat ganda. Sementara sang investor hanya cukup mengendapkan uangnya saja. Setiap bulan, keuntungan tersebut akan disetorkan kepada investor. Biasanya di awal-awal keuntungan diberikan secara rutin dan menjanjikan, sehingga membuat korban terlena dan terus menambah jumlah uang yang akan diinvestasikan. Namun lama-kelamaan keuntungan yang dijanjikan mulai berkurang hingga akhirnya modalnya pun ikut raib. Korban pun baru menyadari telah menjadi korban penipuan. Investasi bodong biasanya memanfaatkan ketidaktahuan dan kelengahan masyarakat. Kebanyakan dari kita atau mungkin orang-orang yang mungkin belum teredukasi atau belum punya pengalaman belum punya pengalaman sebelumnya, ya mereka berpikir, wah caranya investasi bekerja itu instan. Padahal investasi itu cara kerjanya butuh waktu, nggak bisa yang namanya instan. Yang kedua, investasi itu selain ada return, juga ada risiko. Ada baiknya sebelum berinvestasi, pastikan dulu legalitas dari lembaga yang mengadakan investasi. Selain itu, ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang memahami seluk-beluk investasi. Tentunya masyarakat juga harus kritis dengan tawaran keuntungan besar yang dijanjikan. Ketika lihat investasi, tolong dilihat perbandingan antara untung dan ruginya. Seuntung-untungnya berapa persen, serugi-ruginya berapa persen. 2L itu apa? Satu, legal, yang kedua logis. Nah, untuk ngecek legal, saran saya make sure ke tempat OJK. Itu untuk mengecek kelegalannya. Kalau logis, kita hitung dengan penawaran seperti ini, antara return, antara keuntungan dibandingin risikonya, masuk nggak sih? Masuk akal nggak gitu. Nah, kalau ini masuk akal, ya it's okay gitu. Penipuan demi penipuan bermotif ekonomi di Indonesia sudah sering kali terjadi dan modusnya pun kian beragam. Selain investasi, kasus penipuan dengan nominal terbesar yakni 106 triliun rupiah yang menimpa nasabah Koperasi Indosuria juga semakin membuka fakta bahwa banyak sekali cara yang dilakukan oleh sejumlah oknum untuk mencuri dana masyarakat. Kalau dari kasus Indosuria ya, Koperasi Simpan Pinjam, yang pertama tentu ini mencederai koperasi di Indonesia gitu ya, mencederai koperasi Indonesia. Kita tahu bahwa koperasi dan UMKM ini merupakan motor penggerak ekonomi bangsa, ya, soko perekonomian gitu. Jadi tentu saja kalau ada kasus yang mencoreng nama koperasi, ini dikhawatirkan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi secara umum ya, secara menyeluruh di Indonesia. Tentu kasus ini harus diselesaikan dan mengembalikan nama baik koperasi itu sendiri. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana korban-korban ini ya, korban dari penipuan ini, mereka dilindungi haknya seperti itu, karena ini kan dananya tidak sedikit ya. Terdengar kabar laporan PPATK itu mencapai 106 triliun. Ini terbesar ya kalau di Indonesia gitu ya, kasus yang penggelapan dana ya terbesar ya di Indonesia. Sayangnya di tengah ketidakpastian nasib uang para nasabahnya, terdakwa Indosuria, Henry Surya dan Jun Indria justru divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di mana terkait hal ini pihak majelis hakim menilai perbuatan terdakwa masuk dalam kategori perdata bukan pidana. Namun pengamat hukum pidana menilai keputusan hakim memasukkan kasus Indosuria ke ranah perdata sama sekali keliru. Sebab KSP Indosuria terindikasi melakukan tipu muslihat terhadap nasabahnya sehingga mengalami kerugian. Ya, pengadilan telah menabrak prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kepastian hukum yang dianut di dalam sistem hukum di Indonesia. Keadilan yang ditabraknya adalah ini ada kerugian nasabah yang mencapai lebih dari 100 T. Ya.
Dan itu ternyata divonis bebas. Tapi kenapa hakim menghilangkan anasir penipuan itu di dalam vonisnya? Jadi kepastian hukum yang diatur dalam 378 dianulir oleh pengadilan. Seolah-olah itu bukan penipuan, tapi itu adalah perbuatan hukum perdata yang dalam waktu yang bersamaan juga melukai perasaan keadilan bagi sejumlah nasabah Indosuria. Selain itu, KSP Indosuria juga terindikasi melakukan pencucian uang, di mana dana nasabah digunakan untuk kepentingan tertentu tanpa menggunakan nama KSP Indosuria sendiri. Selain aliran dana ke luar negeri, dana nasabah juga diduga digunakan untuk bertransaksi ke sejumlah perusahaan yang berafiliasi dengan KSP Indosuria. Problem besarnya adalah problem bagaimana Indosuria melakukan penempatan, lalu bagaimana kemudian yang kedua kita memburunya pada perspektif dia transfer kemana saja, dengan bikin lapisan apa saja. Jadi cara melihatnya adalah seberapa jauh terjadi penggelapan, penipuan, gitu ya, atau tindakan-tindakan pidananya lainnya, penggelapan, penipuan dan macam-macamnya itu dilihat pada konstruksi transaksinya, jenis transaksinya yang dilakukan oleh Indosuria. Nah, kalau statusnya penggelapan dan penipuan bukan kasus perdata. Dia sudah masuk dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang karena Undang-Undang Nomor 8 2010 mengklasifikasikannya begitu gitu. Di Indonesia memang soal penegakan hukum menjadi problem. Bukan hanya penegakan hukum dalam perspektif kriminal biasa, tapi dalam perspektif kriminal keuangan. Kejanggalan lainnya dalam kasus KSP Indosuria tidak hanya menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar kepada nasabah, namun menyatakan bahwa koperasi dalam pengawasan OJK. Hal ini jelas keliru sebab pengawasan koperasi berada dalam ranah Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil. Bahkan nasabah yang berinvestasi di KSP Indosuria tidak mengetahui sebagai anggota koperasi. Kalau yang saya lihat, saya hanya berpatokan kepada putusan ya. Putusan pengadilan itu yang memang terlihat adalah bahwa mereka itu menawarkan investasi kepada banyak orang, yang mana banyak dari sales investasinya, sales dari Indosuria itu tidak memberitahu kepada korban bahwa ini adalah koperasi kan. Lah hanya dijanjikan bahwa bunga lebih tinggi daripada BI rate, terus kemudian banyak korban kemudian menyetorkan uangnya, bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka didaftarkan sebagai anggota koperasi gitu kan. Nanti pertama bahkan ada beberapa sales yang nggak tahu bahkan Indosuria itu adalah koperasi kalau di putusannya. Tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi saham di Indonesia memancing niat buruk pelaku untuk melakukan penipuan. Korban yang harus kehilangan uangnya pun tak terhitung jumlahnya. Karena itu, selain ketelitian dari nasabah, institusi yang berwenang seperti OJK wajib untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan, agar tidak ada lagi masyarakat yang harus kehilangan uangnya sia-sia. Iming-iming keuntungan besar justru berujung buntung. Selain pengawasan dari institusi terkait, dibutuhkan kejelian masyarakat untuk mengendus adanya motif penipuan di balik investasi. Demikian Delik episode hari ini. Saya Anggita Disastra, sampai jumpa.